sekarang kita udah bisa pakai GPT-4 kan. Udah merasa wow. Tapi dia belum pinter banget kan. Belum ngerasa kayak kerjaan gue bakal digantiin. Belum gitu kan. Nah bayangin kalau tiba-tiba OpenAI tuh gak pernah rilis GPT-3, 3.5, 4, tiba-tiba di drop GPT-8 gitu atau 10 yang udah super intelligent gitu kan. Nah kalau manusia tiba-tiba di drop kayak begitu, gimana? Bisa gak kamu dengan waktu yang sangat singkat beradaptasi? Founders Theory. Hai Fox, hari ini kedatangan orang dari Silicon Valley. Orang Indonesia yang menurut gue sangat membanggakan di perkembangan AI. Kita seneng kita bisa ngobrol sama banyak orang yang inspiratif. Tapi hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang memang paling hot. Topik yang lagi paling hot lah sedunia, AI. Dan ngobrolnya sama orang yang sekarang pun tinggalnya, kerjanya, bisnisnya ada di Silicon Valley. Pusatnya AI dunia lah kita sebut ya. Kevin Chandra. Halo. Kevin Chandra ya? Ya, benar. Menarik. Bro Kevin. Ya. Pertama ini satu kehormatan bisa ngobrol sama Bro Kevin. No worries. Mungkin pertanyaan pertama adalah jenis bisnis seperti apa yang sekarang Bro Kevin lagi bikin dan kembangin sih? For sure. Ya, jadi saya ini co-founder and CEO dari Type Dream. Type Dream sebenarnya it's an AI designer. Nah kita bikin software supaya orang itu bisa punya a design co-pilot. Nah kita biasanya dengerin dari masalah-masalah teman-teman kita yang punya perusahaan. Mereka tuh sering hire designer eksternal gitu kan. Freelancers lah atau design agencies buat bikin website mereka, buat marketing materials. Dan usually mereka itu gak ngerti konteks bisnisnya. Jadi tiap kali mesti dijelasin produknya ngapain. Kayak it's too much communication back and forth gitu. Nah, so we design an AI designer specifically to help these designers atau the founders themselves untuk create the websites that they want, the marketing materials that they want, with all the context of the business. Jadi nggak usah tektokan bolak-balik gitu. Bisa langsung saya upload semua filenya ya. Ini kemarin saya marketing materialsnya kayak begini, website saya kayak begini gitu. Ini kompetitor saya tuh semua kayak begini. Jadi AI-nya bisa nge-researchin. Terus bisa diajarin kayak saya sukanya gayanya tuh kayak begini ya, stylenya tuh kayak begini ya, cara ngomongnya kayak begini. Terus dibikinin, terus kayak selalu ada variasi gitu kan. Suka yang mana, gak suka yang ini di-generate lebih banyak lagi. Suka yang ini, mau ada variasi lagi atau udah selesai gitu. Kalau udah selesai udah gitu langsung jadi. Waduh, ini kita ngomongin fitur. Harga tuh pricing tuh di belakang supaya mereka kaget-kaget ya. Karena aku udah lihat-lihat pricingnya, tapi itu kayak wah itu gak masuk akal. Ya selalu AI itu selalu begitu ya. Yeah. Dalam artian gini. Dulu dengan manusia aja. Yes. Pekerjaan yang super skillful kayak desain. Yeah. Itu butuh waktu yang cukup lama. For sure. Dan butuh biaya yang sangat tinggi. Dengan resiko. Ya resikonya disebut resiko karena maksimal 3 kali revisi ya. Yeah. Ya itu manusia. Ya manusia disuruh 10-20 kali revisi mana mau. Yes. Dan kadang-kadang kita juga pas kita ngelihat hasilnya baru kita kepikiran mau revisi apa. Yes. Itulah kenapa bukannya dari awal owner itu pengen banyak-banyak revisi. Tapi ketika dia ngelihat revisi yang satu baru dia kepikir iya ya ini bagus juga kalau ini direvisi. Benar. Masalahnya manusia itu punya banyak keterbatasan dalam satu hal yaitu kesabaran. Ya desainer itu rata-rata tidak sabaran. Yeah. Jadi mungkin dari namanya type dream artinya apapun yang kita type. Apapun yang kita mimpikan tuh bisa jadi satu desain. Yeah. Yang benar-benar useful buat bisnis kita. Benar. Menarik. Jadi dengan begitu sekarang penggunaan desainnya adalah untuk desain website. Gitu ya. Benar, untuk website. Itu langsung dikonekin sama CMS tertentu. Maksudnya bisa langsung drag drop desain disempurnakan. Atau itu benar-benar mentah masih jadi dalam bentuk desain yang harus kita konekin. Jadi kita ada beberapa macam sebenarnya. Kita emang ada website builder sendiri. Kalau mau diedit langsung bisa. Tapi kita juga bisa diekspor ke Figma dalam bentuk desain. Kita bisa diekspor ke Framer, Webflow, dan soon WordPress. Jadi gak di limit mau kemana. Eventually juga kita bisa kasih code-nya gitu kalau mau dipakai sendiri. Jadi walaupun Type Dream ini sebenarnya potensinya itu masih sangat luas. Tapi detik ini dimaksimalin untuk jadi website desain ya. Benar. UI UX-nya website yang detik ini bisa untuk pakai CMS sendiri ataupun nanti ini masih progress berarti ya. Progress, yes. Yang masih progress adalah bisa dilempar ke CMS manapun. Pada dasarnya pasarnya berarti US, dunia, Indonesia atau? Ya, sebenarnya pasar kita dunia, tapi rankingnya nomor 1 tetap di US. Nomor 2 tuh accumulation dari Eropa.
gitu. Most of our users. Yang menarik adalah biasanya kan kalau kita ngomongin AI di Indonesia ya. Ya. Indonesia sejujurnya kalau ngomongin AI itu justru lebih tertarik entah kenapa. Ya. Bukan perkembangan teknologinya tapi lebih ke moral dan etika. Oke. Ya kan kayak itulah mungkin yang bikin percakapan tentang AI di Indonesia tuh tidak tidak seperti yang dibayangkan di luar. Atau yang kedua, etika dan moral dalam artian bagaimana kalau AI menggantikan pekerjaan manusia. Tapi seperti yang tadi dibilang, kalau hanya membayangkan menggantikan pekerjaan, faktanya ternyata AI-nya Type Dream itu justru jadi alatnya para website designer. Yes. Yang sebenarnya nggak tergantikan. Jadi ini nggak pernah benar-benar menghilangkan pekerjaan, hanya membuat pekerjaan lebih efisien. Yang hilang adalah dengan tajam kalimatnya orang yang ingin bekerja tidak efisien tapi dibayar proper. Yeah. Nah itu pekerjaan jenis itu memang akan hilang. Tapi kalau kita ngomongin Type Dream di awal tadi kita mungkin sedikit lebih mundur ngomongin AI pada umumnya. Boleh. Beberapa waktu lalu kita ngobrol sama founder Sorcelli Group. Oke. Nah, Kodoni Pramono, ada Gulu-Gulu, ada Sorcelli. Yeah. Lucunya walaupun bisnis F&B 80% itu ngomongin AI. Wow, oke. Nah, tapi ngomongin lebih ke arah AI ini beliau lihat kalau masuk ke dalam ranah AI di dalam bentuk yang humanoid, robot dan lain sebagainya akan menjadi bad future. Oke. Deadly future. Bahkan kalau saya salah tolong koreksi. Tokoh-tokoh besar mungkin seperti Elon Musk pun walaupun di akhirnya bisnis di AI tapi dia juga bilang bahwa AI ini adalah ancaman buat masa depan umat manusia. Dari sudut pandang Bro Kevin gimana? Ini udah jadi perdebatan kayak udah ada agamanya di Silicon Valley. Udah ada agamanya ceritanya gitu. Somewhat. Kayak perbedaan filosofi sampai segitunya. Gitu. Jadi Elon Musk itu tim namanya Effective Altruism. Effective Altruism. Ya, Effective Altruism itu yang bilang kalau AI ini bakal bisa dangerous, bisa jadi weapon lah, bisa menggantikan manusia lah. Jadi kita harus developnya itu secara aman. Selama belum aman, jangan dirilis. Oke. Tapi ada kubu satunya, ini kubunya Sam Altman, Mark Andreessen, Gary Tan gitu kan. Ini namanya Effective Accelerationism. Nah, jadi mereka ini kubu yang kita mau develop secepat-cepatnya. Setiap kali ada perkembangan baru, let's release it to the public. Nah, kalau argumen dari sisi sini, dia bilang, even kamu mau stop, development AI itu nggak bisa di stop. Kamu stop di Amerika, belum tentu China mau stop. Ya kan? Iya juga ya. Kamu stop di China, belum tentu di Amerika mau stop gitu kan. Jadi ntar dua-duanya mau di stop, ntar keluar lagi dari Middle East gitu. Keluar lagi dari Singapura, dari mana. Yang ada malah ketinggalan. Iya, makanya memang dari kubu satu ini effective acceleration nggak mungkin bisa kamu nge-stop development AI. Nah, justru dari sisi mereka, itu mereka bilang kalau kamu release AI, every iteration kamu release ke publik bisa dipakai. Manusia itu jadi bisa beradaptasi. Itu kepercayaan mereka. Nah kan kayak sekarang kita udah bisa pakai GPT-4 kan? Ya. Udah merasa wow. Tapi dia belum pinter banget kan? Ya. Belum ngerasa kayak kerjaan gue bakal digantiin. Belum gitu kan. Nah bayangin kalau tiba-tiba OpenAI tuh gak pernah rilis GPT-3, 3.5, 4, tiba-tiba di drop GPT-8 gitu atau 10 yang udah super intelligent gitu kan. Kayak barusan lawannya OpenAI Anthropic rilis Claude 3. Nah, itu AI-nya udah bisa mulai ngerjain PhD level research gitu kan. Nah kalau manusia tiba-tiba di drop kayak begitu, gimana? Bisa gak kamu dengan waktu yang sangat singkat beradaptasi? Ya itu argumennya selalu di sana kan. Kalau dari yang sisi effective accelerationism ini percaya kalau sekarang bahkan anak-anak muda ini yang mau masuk kuliah itu udah mikir gitu. Udah lihat GPT-4 kan. Ini codingnya udah lumayan jago loh. Masa gue harus ngambil computer science lagi ya? Atau gue masih bisa gak ngambil accounting doang ya yang repetitive gitu. Atau mungkin gue udah harus milih major yang fisika gitu atau biologi yang atau kedokteran yang lebih kayak I'm gonna cure cancer, go to space, atau gue repetitive work gitu. Ya kan. Nah kubu satu ini percaya kayak tuh lihat buktinya sekarang anak-anak di kuliah itu semakin pinter milih majornya. Jadi yang udah di workforce kan emang udah terlanjur kan. Tapi anak-anak mudanya ini bisa kamu arahin ke tempat yang lebih baik gitu. Iya. Daripada kalau kamu tunggu-tunggu. Terus tiba-tiba 10 tahun lagi langsung udah super intelligent.
mereka nggak bisa adaptasi Iya, iya, iya. kayak gitu ya. Sebenarnya dua-duanya tuh ada bener, ada pros and cons-nya, Iya. ada benernya, ada baiknya. Ya kalau saya sih selalu milihnya ya jalan tengah gitu kan. Itu emang Indonesia banget ya. Iya. Jangan terlalu ekstrim lah. Kalau ada jalan tengahnya, kenapa harus ini? Iya. Oh, menarik. Gitu. Tapi kalau dari sudut pandang perkembangan bisnis atau bahkan perkembangan dunia lah ya, harus diakuin AI ini tonggak yang merubah sangat banyak hal. Tapi faktanya, Yes. monetisasinya, Yes. menurut saya pribadi ya, Iya. dari sudut pandang awam, masih sangat terlalu banyak peluang yang bisa diduitin, jadiin duit, dibandingkan perkembangan teknologinya itu sendiri. Pas Gemini launching AI yang kesannya udah punya mata. Iya. Ya kan, dia bisa dikonekin ke kamera, dia bisa ngelihat sesuatu, dia bisa, ya biasanya kan kita itu udah kaget ketika ngeliat ChatGPT dan segala macam yang kita tulis ketik dia bisa jawab. Yes. Abis itu kita kaget pas kita ngeliat AI yang kita ketik dia bisa keluar gambar. Dia bisa keluar gambar apa, image generated AI. Abis itu pas kita lihat Gemini, kok dia bisa seperti punya mata, dia bisa ngelihat. Nggak berapa lama Sora launching. Kita ketik jadi video realistis, udah kayak film. Kok bisa secepat itu? Maksudnya itu hanya butuh waktu yang sangat singkat gitu. Dari sudut pandang bro, gimana caranya orang yang ada di Indonesia bisa manfaatin kecepatan itu? AI ini peluang dapat duit, tapi gimana cara dapat duit dari situ gitu? Of course. Kalau di Indo sih quite simple ya. Kita kan susah untuk kontribusi towards development teknologinya. Tapi kita bisa pakai. Jadi contohnya nih, di Amerika kan mereka lagi berlomba-lomba bikin, oh ini AI buat dokter, ini AI buat videographer, ini AI buat web designer. Nah sekarang itu berarti mendemokratisasi skill-skill high level yang biasanya tuh cuma bisa dilakukan oleh orang-orang di Amerika yang berpendidikan tinggi. Sekarang orang Indonesia bisa pakai, contoh misalnya Make sense, bener. Sora gitu kan. Bagus banget tuh. Bisa bikin video sebagus itu. Ya dipakai. Berarti sekarang Hollywood itu nggak eksklusif di Hollywood gitu. Cerdas ya. Itu salah satunya. Iya. Amongst many things gitu. Berarti sekarang Indonesia udah bisa bikin kualitas sama kayak di Amerika. Karena AI udah ngasih itu ke seluruh dunia. Pakai aja gitu. Wah gila ya. Bener. Itu juga mungkin salah satu yang dipikirin sama si effective altruism itu, karena dalam artian ya bukan sekedar itu jadi weapon, tapi seenggaknya faktanya itu jadi weapon untuk ekonomi Amerika. Karena sesuatu yang dulu hanya dimiliki orang pinter, kan kita tahu bahwa Singapura harus diakuin berdiri dengan sangat kuat karena punya orang pinter. Nah kalau orang pinter itu bisa diganti dengan mesin pinter, wah berarti sekarang kita ngomongin kemenangan jumlah salah satunya. Dalam artian kemenangan jumlah, Indonesia dan negara-negara yang punya banyak jumlah populasi seharusnya bisa manfaatin itu. Bisa sih. Oke. Katakanlah di Silicon Valley. Ya. Apa yang bro rasakan perkembangan AI di lingkungan Silicon Valley sama perkembangan AI ya seenggaknya ketika bro liburan di Indonesia ini kan hitungan liburan ya. Kebetulan banget kita bisa ngobrol ini karena kebetulan. Ketika di liburan ini kan bro mungkin baca-baca berita, ngobrol-ngobrol sama keluarga, dengan teman-teman ya dan segala macam. Ngelihatlah perkembangan pemikiran masyarakat Indonesia terhadap AI itu masih di mana. Seberapa jauh sih perbedaannya dan bagaimana Indonesia, ke arah mana harusnya Indonesia tuh catch up pertama? Jauhnya tuh jauh banget. Karena kalau kita tinggal di sana, jadi contoh saya kan dan co-founder saya part of Y Combinator tuh. Dulu CEO-nya OpenAI, si Sam Altman tuh presidennya Y Combinator. Jadi dia tuh sering ada acara yang ngundang-ngundang perusahaan-perusahaan dari Y Combinator. Bedanya tuh dari sisi kita tuh udah lihat previewnya dulu gitu. Udah dikabarin. Ini bakal bisa begini ya, bisa begitu ya. Dapat early access API mereka, produk mereka. Oh kalian boleh pakai dulu gitu, sebelum orang-orang lain pakai. Nah jadi kita tuh udah dapat kayak contoh ada preview lagi. OpenAI sekarang lagi ngerjain GPT-5 sama ngerjain agent GPT gitu kan. Nah agentnya ini itu LLM kayak ChatGPT, GPT yang udah dilatih buat pakai handphone sama komputer gitu. Nah jadi dari sisi sana apa dampaknya? Berarti kalau kamu mengerjakan sesuatu yang dari sisi admin gitu kan. Setiap hari disuruh misalnya cari leads gitu buat sales. Terus dimasukin ke Salesforce atau Excel gitu. Terus di-emailin satu-satu gitu kan. Nah hal-hal seperti itu tuh
akhir tahun atau mungkin awal tahun depan udah bisa digantiin. Jadi manusia bisa kerja jauh lebih efisien. Jadi dari sisi jauhnya Ya. jauh banget gitu. Di sini kan baru dengarnya kayak kalau udah dipublish orang-orang udah pakai baru kelihatan kayak wow keren ya gitu. Kita tuh taunya sebelum itu dipublish kamu udah bisa tahu gitu mereka tuh arahnya kemana. Jadi kamu sebagai sebuah perusahaan juga harus siap-siap Ya. gitu. Nah yang kedua tadi menanya apa? Sorry. Bagaimana kan itu Catch up-nya peluangnya, gimana peluangnya banyak kan, catch up lewat jalur mana nih untuk masyarakat Indonesia pada umumnya gitu Yeah, kan? for sure. Menurut saya sih catch up itu selalu bisa dari yang paling penting di Indonesia tuh bahasa Inggris dulu sih. Aduh, realistis lagi bener. Iya, jadi nggak usah jauh-jauh. Iya Karena juga ya. semua perkembangan AI sebelum itu ada dua tipe. Ada yang langsung jadi barang kan, bisa dipakai produk. Tapi ada yang bentuknya sekarang tuh masih research. Ya. Nah, in either way, kalau udah jadi barang yang bisa dipakai, bisa di-develop on top of, dokumentasinya semuanya bahasa Inggris. Ya. Satunya kalau research paper mau lihat yang lebih bleeding edge lagi, itu juga bahasa Inggris. Jadi kebiasaan orang-orang kalau di Amerika itu, di Silicon Valley in particular, selalu ada dua tipe gitu. Satu yang tipe hacker yang langsung rilis baru ini. Ayo kita pakai. Ada open source baru nih. Ayo kita pakai. Bikin produk on top of it. Nah, satunya tuh dari sisi research. Memang mereka suka baca gitu research atau contribute ke research. Jadi kalau mau catch up paling gampang tuh itu dua. Nah mungkin specifically buat Indonesia lebih gampang pakainya gitu kan. Betul. Jadi sebagai seorang developer atau bahkan sekarang tuh nggak usah developer, orang yang interested sama tech aja, pakailah ini barang-barang yang dikeluarin sama OpenAI, Anthropic, Mixtral gitu, pakai aja gitu. Bikin something fun gitu, buat kamu di rumah, buat kamu di kantor. Kalau nggak bisa bikin, ya pakai GPT gitu kan. Iya. Oh saya mau bikin ini, gimana caranya? Mau pakai ini gitu. Ya. Mulai dikonekin. Jadi bereksperimen lah gitu. Jangan nunggu orang bikinin baru dipakai gitu. Ngomongin sedikit tentang AI dan Type Dream. Ya. Kenapa bro punya trust di Type Dream ini? Maksudnya apakah karena memang opportunity dapat temennya di situ? Teman-teman founder, Ya. atau karena memang ada sesuatu di balik website? Karena kan kalau di Indonesia kita sejujurnya website itu bukan salah satu yang krusial di bisnis. Ya. Kita mungkin bakal bilang udahlah bikin Instagram aja. Yes, yes, yes. Apa ada apa-apa udah kasih lihat nih Instagram kami. Kalau website itu sesuatu yang enggak. Apakah itu memang sesuatu yang berbeda di US atau seperti apa sih? Iya, itu agak beda. Emang kalau di US, businesses itu biasanya mesti punya website. Beda. Kalau di negara berkembang termasuk Indonesia, mereka memang lebih prefernya bikin WA aja gitu kan, atau di Instagram aja. Nah, dari sisi kita sih kebanyakan klien kita itu orang-orang YC lain, kayak perusahaan-perusahaan Y Combinator lain gitu. Oh, Jadi kliennya pun iya, perusahaan teman-teman Y gitu Combinator. kan. Startup lain yang di awalnya waktu timnya masih kecil, mereka kan pasti first hire itu software engineer. Ya kan. Terus kedua, mungkin orang produk atau orang desain tuh. Nah, kita tuh berusaha ngebantu di mereka kayak oke, mungkin kamu nggak usah terlalu pusing cari orang desain. Ya kan. Kamu emang founder kan biasanya generalis tuh. Kamu harus bisa desain, kamu harus bisa coding, kamu harus bisa sales, semuanya harus bisa gitu kan. Nah, kita tuh mau ngasih mereka tool a co-pilot yang to the point di mana kamu kan biasanya bisa ngasih instruksi abstrak gitu kan. Ya. Bisa deskripsikan apa yang kamu mau. Nah, ini 0-5% kamu omongin saya apa gitu. AI-nya apa. Dari 5-95% tuh AI kerjain. 95-100-nya dibalikin lagi. Bener gak kayak begini gitu. Kalau udah bener, oke, done gitu. Kalau enggak ya kita iterasi ulang gitu. Ah. Iya, Bro, waktu itu ngambil IT kan ya? Iya, ngambil computer science. Tapi yang masuk ke komunikasi. Soalnya kalau kita ngobrol sama orang IT pada umumnya nggak bisa menjelaskan sesederhana itu. Iya. Saya sih ya emang dulu dari kecil suka banget nonton semua keynote-nya Apple. Oh. Iya, jadi dulu saya oke. dari kecil emang sampai bisa recite word by word Steve Jobs punya presentation. Dari kecil. Iya, dari SMP Ya gitu lah. Buat yang nggak Suka tahu ya, banget. keynote-nya Apple itu biasanya kan itu setiap kali dia rilis sesuatu juga ya. Yes. Itu adalah keynote mungkin ya, itu bisa ngerubah dunia loh keynote-nya dia loh. Iya, benar. Karena ketika dia ngomong apa, bukan hanya terjadi pembelian terhadap Apple, tapi dunia itu bergerak ke arah kemana Yes. dia ngomong itu. Yes. Saya suka banget soalnya tiap kali nonton Steve Jobs tuh dia selalu bisa kayak tadi kan. Put complicated things, Iya. tapi di explain-nya very simply. Iya, Ya, makanya aku orang awam bisa nanya, ngerti. kayak Iya. karena sebenarnya nggak Iya. mungkin tahu lah ya teman-teman Silicon Valley, mungkin kalau orang-orang IT nggak sulit untuk menyederhanakan sesuatu itu. Iya. Kita di 0-5%-nya kita yang bikin,
Selanjutnya sampai 95% AI yang bikin, sisanya balikin lagi ke kita. Ini kalau ngomongin perkembangan AI dan Yes. apa yang bro jalanin di sana, bahkan sepemahamanku, jangankan ngomongin AI, ngomongin sosial media aja, senator-senator atau pengambil keputusan hukum, kebijaksanaan politik di pemerintahan di US Yes. pun itu kesulitan buat catch up. Yes. Terlihat dari ketika Mark Zuckerberg di dalam pengadilan, terus bagaimana mereka bertanya ke Mark Zuckerberg, jangankan orang-orang muda yang ngikutin perkembangan teknologi sedikit aja udah tahu bahwa pertanyaan itu kok agak Iya. konyol gitu kan. Iya. Tapi itu tetap ditanyakan karena mereka benar-benar nggak ngerti. Iya. Jadi gimana caranya kalau ngomongin AI itu udah sesuatu yang berbeda lagi. Yes. Apakah di sana arahnya itu dibiarkan bertumbuh semata-mata demi perkembangan bisnis, Yes. atau itu benar-benar banyak dijegal karena ketidaktahuan manusia untuk mengkontrol ini? Sekarang sih attempt mereka lebih ke arah mau mencoba untuk dikontrol. Mau mencoba untuk dikontrol. Iya, mau mencoba. Tapi dapat resistance besar banget dari sisi bisnis kan. Kayak buat apa? Kalian juga nggak ngerti mau kontrol. Dari yang membikin teknologi AI itu sendiri juga, mereka, gue juga nggak ngerti ini bisa jadi apa gitu kan. Jadi apa yang mau dikontrol gitu. Nah, attempt dari sisi government tuh lebih ke arah mereka sekarang buka lowongan kerja buat anak-anak muda. Yang dulunya kamu misalnya kerja di Google Brain atau Google DeepMind atau Meta punya research AI lab gitu kan. Bantulah kita. Mungkin kalian tahu I ada see. inkling ini tuh mau kemana. Tapi ya so far sih conclusionnya dari sisi mereka semua nggak tahu apa yang mau diregulate gitu. Karena nggak tahu bisa sampai mana. Waduh, Gitu. ini unik juga ya. Lumayan. Ya karena gimana pun setiap perkembangan somehow sehebat apapun perlu kontrol. Ya. Sebelum AI, perkembangan yang luar biasa itu internet, yang se-booming AI, yang semerubah AI. Tapi internet dengan keluar biasaannya itu banyak sistem kontrol yang bisa dipakai. Ya. Sistem sensor, sistem blocking, apapun semua bisa dilakuin. Tapi kan yang salah satu mungkin kalau yang mereka benar-benar khawatirin adalah keamanan nasional mungkin. Ya. Gimana kalau AI tanpa sengaja membongkar keamanan nasional dan lain sebagainya. Ya mungkin mereka berusaha tutupin itu pun sulit karena perkembangan luar biasa. Nah ngomongin AI mungkin ya, Indonesia menarik kalau para entrepreneurnya paham cara kerja AI. Kayak yang bro bikin ini kan sebenarnya bukan membuat satu otak AI yang baru, tapi seperti ini tolong koreksi kalau saya salah ya. Tapi seperti memanfaatkan anggaplah otak AI yang sudah ada, entah itu si GPT-4-nya atau si Gemini-nya, ataukah memang ini membuat dari awal atau gimana sih? Enggak. Jangan kayak dari sisi bisnis jangan pernah buat sendiri. Untuk membuat otak AI seperti GPT, Gemini atau Claude gitu kan, itu butuh a lot of computing power. Nah sekali ngetrain tuh bisa jutaan dolar gitu. Itu satu kali train. Itu kalau sukses ya. Kalau enggak ya dibuang aja duitnya. Jutaan dolar ya? Jutaan dolar itu yang kecil. Kalau mau ngetrain sebesar OpenAI itu nggak tahu itu bisa ratusan juta atau sometimes even dolar. Iya, atau even billions. Karena untuk ngetrain AI itu kan butuh a lot of hardware ya, a lot of compute kan. Hardware-nya tuh semua sekarang cuma bisa beli di Nvidia. Nah itu udah dimonopoli sama perusahaan-perusahaan US. Mereka juga udah embargo nggak boleh jual hardware-nya ke China gitu. Iya. Jadi pure ditaruh national level gitu kan. Semua perusahaan US boleh beli gitu. China nggak boleh beli. Semua negara lain nggak even tahu cara pakainya gimana gitu kan. Ya udah ditaruh di US aja. Seperti itu. Jadi jangan pernah bikin otak sendiri karena itu udah terlalu rumit. Itu yang bikin tuh pasti yang resource-nya banyak sama talent-nya tuh yang terbaik. Ya kan. Jadi kita tuh memang dari sisi pakai aja. Mereka tuh udah ada otaknya. Kecuali Anda top 5 paling kaya di Indonesia mungkin gitu ya. Tapi itu hampir terlalu beresiko, bahkan untuk top 5 se-Indonesia pun sangat beresiko. Kamu harus hire orang ya kan. Orangnya mau gak kamu bawa ke sini? Karena contoh sekarang di OpenAI gitu kan. Gaji mereka kalau masuk OpenAI itu bisa dilihat sini di Glassdoor. Bisa 900.000 sampai 1 juta dolar per tahun. Orang yang bisa nge-train itu kan. Dan bisa lebih di atas lagi dari itu. Dan there's only a handful of people in this planet that can do it gitu. Makanya kalau dilihat tokoh-tokoh seperti di OpenAI itu ada orang research scientist-nya nama Ilya Sutskever gitu. Dia tuh diperebutin sama Elon, sama Google, sama Sam, kayak semua orang mau dia. Terus ada Andrej Karpathy itu putar-putar aja ke Tesla, ke OpenAI. Cuman bener-bener segitu banyak aja orang ya.
nggak ada orang lain yang bener-bener bisa kayak oh saya mau bikin otaknya gitu, nggak bisa. Most other people opportunity-nya tuh di oke kamu pakai otaknya untuk actually bikin a service gitu Ya. atau a product yang bisa Ya. ya jadi co-pilot atau replace humans Nah, gitu. kalau misalnya gap untuk bikin otak itu tadi sebenarnya udah dibikin unfair Iya. advantage gitu ya Iya. sama para raksasa. Tapi gimana skill Iya. seberapa sulitnya untuk menggunakan otak itu Heeh. dijadiin tools. Kalau ngomongin skill kemampuan orang Indonesia. Menurut bro apakah itu sesuatu yang masih reasonable atau kayak sejujurnya ibarat kata mungkin apa Silicon Valley aja kesulitan ataukah itu sebenarnya Indonesia sangat mungkin untuk melakukan itu. Ini sebenarnya gini, di AI ini ya untuk yang pakai bikin produknya di dunia tuh nggak ada yang expert. Ini hal masih baru banget, nggak ada yang jago. Nah, unfortunately, most of the people yang mau bereksperimen, yang mau drop out dari sekolah, yang mau keluar dari kerja mereka gitu kan, ya itu kebanyakan kan di Amerika karena mereka memang bisa orang-orang sana gitu kan. Mereka tuh pengen jadi expert. Sekarang tuh orang-orang berlomba-lomba drop out sama keluar dari kerja supaya bisa dalam 5 tahun nih gue expertnya gitu. Nah dari sisi Indonesia tuh kayak balik lagi ke tadi gitu. Sebenarnya orang sini kalau mau bikin tuh bisa. Tapi karena semua informasinya tuh dalam bahasa Inggris, komunitasnya, forumnya, semua masalah-masalah, pertanyaan-pertanyaan dilontarkan tuh semuanya bahasa Inggris. Kalau kamu degree bahasa Inggrisnya nggak sampai di sana, kamu nggak akan bisa kontribusi, nggak akan bisa bereksperimen gitu. Ya. Jadi saya lihatnya kesusahannya kebanyakan di sana sih. Kalau orang di sana kan kayak, oh saya eksperimen gagal gitu. Oh ada nggak orang lain yang udah pernah nyoba yang sama gitu. Langsung dicari di forumnya gitu kayak, oh ternyata ada gitu. Oh gagalnya di sini gitu. Oke saya benerinnya kayak begini gitu. Jadi cepet iterasinya itu. Daripada nunggu-nunggu, oh ini harus ditranslate dulu lah apalah, nggak ada gitu. Kayak gitu sih. Let's say anggaplah kalau dari sisi level bahasa Inggrisnya terpenuhi. Apakah skill IT-nya memang mumpuni apa yang ada di sini atau wah bro kalau ibarat kata S1 IT di sana itu Yeah. seperti S3 IT di sini atau bahkan nggak ada yang sampai segitu. Menurut saya sih lebih ke arah dari perbedaan sistem edukasi. Jadi kalau di Indonesia tuh kayak mereka tuh selalu diajarin di sekolah tuh banyak menghafal. Ya. Dan itu tuh killernya di sana. Karena orang-orang kalau di Amerika bedanya tuh mereka selalu diajarin untuk kamu arrive at an answer gitu ya. There are many ways to do it. Dari kecil tuh diajarin misalnya contoh perkalian gitu kan atau pertambah-tambahan. Oh kalau kamu anaknya nggak suka lihat ada angka ganjil. Yang ganjil tambahin dulu biar genap, habis genap baru dijadiin satu gitu. Itu di sana. Iya, kayak seperti itu. Jadi mereka tuh selalu diajarin kayak banyak ya caranya untuk arrive at one answer. Nggak pernah selalu satu doang gitu caranya. Nah, itu tuh translate waktu kerja. Orang-orang di Amerika tuh lebih ke arah mereka kalau disuruh kasih instruksi abstrak, mereka bisa figure it out on their own gitu. Ini karena informasinya nggak even ada gitu kadang gitu kan. Kamu disuruh eksperimen sendiri, nggak ada jawabannya ini. Nggak ada caranya gitu. Gimana cara kamu bereksperimen? Kalau kamu dari kecil udah dilatih untuk oke aku mau cari semua cara, aku udah tahu goalnya ini. Aku coba cara satu nggak bisa. Mungkin ada cara lain ya, mungkin ada cara lain ya. Nah di sini tuh lebih ke arah kalau saya lihat orang-orangnya udah eksperimen, terus nggak bisa gitu. Terus di search gitu kan, nggak ada orang yang nyoba. Oh ya udah nggak bisa gitu. Kayak Paham. kebanyakan orang kayak Ya. begitu gitu. Nah, beda di sana. I see. Yang bro rasain di University Southern California, Iya. metode pendidikannya apa yang bisa menginspirasi buat metode pendidikan Iya. atau seenggaknya buat belajar mandiri lah. Mungkin kalau mengandalkan perubahan kurikulum dan segala macam mungkin terlalu berat. Tapi seenggaknya mereka bisa Iya. belajar mandiri sesuatu. Apa sih yang berbeda? Dibolehkan untuk bertanya why, kenapa gitu. Kayak anak kecil kalau dijelasin gitu kan, selalu nanya kenapa gitu. Terus lanjutin kenapa gitu, kenapa. Sampai akhirnya kamu tuh bener-bener ngerti. Kayak contoh kayak saya tuh nggak pernah ngerti dari sisi computer science ya. Dulu kalau belajar di sini kan komputer ya udah gitu aja. Tapi di sana tuh bisa diajarin kayak oh masuk kelas nih namanya data structure gitu kan. Komputer apa sih data structure gitu. Kamu kalau mau bikin suatu program, ini ada data yang harus di-store di satu tempat gitu kan. Bayangin kalau nggak ada memori nih, komputer tuh kayak kamu nyalain ya, nggak ada memori, kamu kerja, kamu matiin, Udah lupa semuanya. kamu nyalain lagi, kamu harus ulang semua tuh. Nah terus itulah namanya memori gitu kan. Memori itu banyak tipe ya. Ada yang bentuknya tuh kayak pohon gitu, ada yang bentuknya tuh kayak array gitu disusun. Ya tergantung data tipe apa. Itu disusunnya tuh dalam data structure apa gitu. Kamu mesti pakai yang bener, yang efisien tuh di mana. Nah kalau misalnya
kamu mau sesuatu yang kalau dicari itu harus urut gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kamu pakai array. Jangan pakai yang lain gitu. Nah, jadi kita diajarin kayak kenapa sih Cara berpikirnya. harus ada seperti ini itu. Nah, itu di-apply di semua kelas, even sampai ke matematika gitu kan. Diajarin kenapa kamu apa butuhnya kalkulus gitu kan. Ngapain gue belajar kalkulus di sekolah gini. Nah, sekarang kalau kamu mau calculate things yang in motion gitu, objects in motion. Matematika 3 dimensi in motion, ya itu pakai kalkulus gitu. Gak ada cara lain. Kan kita kalau waktu SMP diajarin ngitung luas gitu. Ya. Ngitung volume. Semuanya 2 dimensi. Iya, itu benda mati. Iya. Ya kan? Kamu kan pertama belajar 2 dimensi, terus dinaikin 3 dimensi. Iya. Terus kamu sekarang dinaikin 2 dimensi kalau gerak gimana? 3 dimensi kalau gerak gimana gitu. Jadi kayak anak-anaknya tuh tertarik gitu loh belajar kayak kenapa gitu kan. Jadi diperbolehkan nanya yang mungkin di sini tuh lebih kayak kalau even jadi orang tua tuh annoying gitu kan. Iya. Apa sih nanya terus gitu kan. Iya. Sebenarnya itu harus diperbolehkan seperti itu. Tanya aja terus sampai kamu ngerti gitu. Yang beda di sana. Dan sebenarnya kalau membiarkan budaya yang barusan bro ngomong, itu orang tuanya pun akan improve. Karena sebenarnya kan salah satu yang bikin orang tuanya annoying itu karena orang tuanya sendiri, gurunya sendiri juga mungkin sejujurnya tidak paham kenapa. Maksudnya ya kalau 1 tambah 1 sama dengan 2 bisa dijawab. 1 tambah 1 2. Tapi kalau ditanya kenapa, ya itu harus berpikir ulang kenapa. Seringkali kan kenapa sih harus belajar kayak gini, emang bakal kepake apa? Ya nanti kamu gede juga tahu gitu kan. Itu jawaban final tuh. Saya di sana juga ditambah kayak lebih bisa jatuh cinta tuh sama belajar kan. Kayak contoh saya tuh nggak pernah ngerti kalau ternyata matematika dan sciences itu nggak exact sebenarnya. Itu tuh cuman the best approximation gitu yang manusia tuh bisa kasih. Matematika tuh nggak gitu beda sama bahasa. Aneh kan gitu, kayak kenapa? Aku bisa gitu? persis pernah dengar Sujiwo Tejo ngomong persis. Matematika dan bahasa itu sebenarnya satu seni dan satu warna. Iya, sciences tuh fisika, kimia, biologi tuh semua sama. Itu cuman mau mendeskripsikan sesuatu terus dikomunikasikan ke orang. Misalnya contoh kayak matematika sama bahasa gitu. Bahasa tuh kan biasanya base level ya. Untuk feelings lah, untuk apa. Sekarang kalau misalnya saya tanya, rata-rata tuh apa ya? Mau ngomong gimana pakai bahasa gitu kan? Susah. Nah sekarang aku berusaha deskripsikan pakai matematika ya. Rata-rata tuh ya kayak, jumlah angkanya ditambah semua dibagi berapa tuh angkanya. Nah kamu tuh bisa tahu dari semua angka ini tuh tengahnya tuh di mana gitu loh. Kayak panjang kan kalau ngomong pakai bahasa dan agak nggak akurat. Even penjelasan saya mungkin nggak terlalu bagus, tapi begitu dijadiin rumus matematika, rata-rata tuh ini ya gitu. Oke, saya ngerti gitu. Jadi metode komunikasi itu tuh sampai saking advance-nya bisa dibikin, sekarang gue bisa bikin bangunan nih, gue bikin program nih, karena komunikasi sama mesinnya tuh bisa exact gitu. Kayak gitu. Tapi key takeaways yang gue dapat pribadi hari ini, gue gak tahu penonton dapat apa, tapi key takeaways gue pribadi adalah satu, hal untuk menjembatani semua hal gila yang besar ini. Kita sebut AI itu gila dan besar dan menakutkan karena kita gak tahu ini apa, terutama buat orang-orang Indonesia. Ternyata jembatannya tuh sebenarnya sederhana, mulai dari serius mengerti bahasa Inggris dan mempergunakannya. Nah ini, yang ini memang agak sulit, yaitu adalah metode pendidikan secara keseluruhannya. Karena contoh, anak di Indonesia bisa jadi dia mau bertanya, mau menggali. Tapi apa jadinya kalau dia baru menggali sedikit, dibully di kelasnya. Dia baru bertanya sedikit, gurunya memang udah nolak. Nah kalau konteksnya begitu, beruntunglah sekarang kita bisa nanya apapun di GPT mungkin. Kita mau nanya apapun di Google. Itu jadi opportunity yang luar biasa. Jadi kalau kita mau dalam hal ini jangan pakai GPT dan segala macam hanya sekedar untuk, yang konyolnya kan orang sekarang pakai GPT itu hanya sekedar untuk lulus. Supaya bisa bikin PR lebih gampang. Udah GPT aja yang ngerjain. Itu gila itu, AI yang seharusnya mempercerdas manusia malah benar-benar AI membunuh manusia. Tapi kan kalau menggunakan GPT itu untuk mulai bertanya hal-hal yang kita curious, mungkin hal-hal simple yang tadi kayak bro bilang mungkin cuma buat fun. Lama-lama kita bahkan jadi bisa mencintai pengetahuan itu sendiri kan. Ya mungkin kita nggak punya budaya suka baca buku misalnya. Ya tapi kalau kita bisa ngobrol sama sesuatu yang bisa ngejawab kita dan berinteraksi itu, wah itu bisa jadi cara belajar baru yang lebih menarik. Dan yang terakhir, bermimpi optimis itu sangat boleh. Itulah yang bikin manusia jadi manusia, karena punya harapan. Tapi di sisi lain mungkin realistis sama apa yang ada di depan mata.
Itu juga sangat penting. Nah, salah satu hal yang realistis bagi pebisnis tentang AI adalah mungkin kalau kita ngomongin pembuatan AI itu sendiri itu udah dikuasain sama US, yang mungkin China juga ya agak gelagapan juga buat ngelawan ini, harus punya kecerdasan sendiri. Mungkin Indonesia ini perannya adalah menghasilkan uang dari hal itu, kenapa enggak? Enggak masalah. Ngambil kecerdasan yang ada di sana dipakai buat mengefisiensikan proses yang repeatable di Indonesia atau apapun, itu sangat mungkin. Nah, jadi mungkin dengan begitu obrolan hari ini tuh bisa ngebuka banyak potensi yang realistis. Kalau sebelumnya kita ngomongin AI itu sesuatu yang lebih kayak ya sesuatu yang kayak imajinatif film, Ya. tapi hari ini kita belajar oh ini memang perkembangannya seserius itu. Ya. Nah, tapi buat saya pribadi lebih dari segalanya terima kasih buat waktunya. For sure. Karena kalau kita ngomongin AI secara teknis mungkin ilmunya bisa kita dapetin di mana-mana. Iya, silakan. Tapi yang bro share itu sesuatu yang menurutku menampilkan warna yang berbeda. Ya. Karena bro kemas pengetahuan AI dengan cara yang sangat sederhana. Bener-bener ya menjelaskan kenapa orang-orang pencipta AI atau pengguna AI itu cerdas ya, karena dia bisa menyederhanakan bahasa-bahasa yang rumit dan pengetahuan yang rumit itu. Thank you banyak bro Kevin. For sure. Sekali lagi It's a pleasure. mungkin sebagai penutup Ya. aku hanya minta di kamera yang ini kan kamera bro, mungkin hanya sampaikan kepada orang-orang yang punya cita-cita belajar di luar negeri. Boleh. Saya nih dari sisi pendidikan di luar ya, yang paling penting pertama tuh bahasa Inggris. Jadi dibiasain dari kecil udah pakai. Karena begitu udah ngerti bahasa Inggris, fluent gitu, bisa baca, bisa tulis, bisa ngomong, itu benar-benar membuka dunia kalian gitu kan. Nah, selanjutnya kalau ingin sekolah di luar, banyak banget opportunity itu untuk beasiswa. Itu yang sangat-sangat underutilized ya. Sama LPDP tuh nanti kalau udah mau kuliah, sama S2. Nah, kita tuh kalau dilihat dari angka di Amerika ya, penduduk students di Amerika yang orang Indonesia tuh semakin tahun semakin sedikit. Nah, bisa dilihat contoh dari negara-negara seperti China dan India, mereka tuh selalu mendominasi. Kayak ratusan ribu setiap tahun tuh students dari sana tuh selalu datang, dan kemajuan-kemajuan yang negara itu alamin itu tuh nggak cuma dari orang-orang yang pulang dari Amerika, tapi orang-orang mereka yang juga stay di Amerika dan bisa transfer knowledge, transfer resources over time gitu. Jadi penting banget gitu untuk belajar dari, misalnya contoh dalam AI, Amerika nomor 1 sekarang. Penting banget belajar dari yang paling pintar. Kamu mau pulang, kamu mau nggak pulang, either way, kedepannya kamu bisa membantu Indonesia gitu. Jadi penting. Thank you bro Kevin. for sure. Ini mahal. Kalimat apa lagi tadi tuh yang mau pulang nggak pulang, itu menurut aku persis benar, karena yang pulang bisa ngebantu secara implementasi lapangan, yang nggak pulang akan jadi jembatan informasi. Yes. Thank you. Sampai ketemu Fox di episode berikutnya. Yep. Bye Fox.